Anak-anak, untuk mengawali materi kita mau melihat apa yang menjadi tugas Nabi Yesaya. Yang pertama, meramalkan tentang kedatangan Mesias, dan yang kedua, menyuruh bangsa Israel untuk segera bertobat dari tindakan-tindakan mereka. Kitab Yesaya bab 5 ayat 1-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diruntuhkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya.
Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang anak-anak, untuk mendalami bacaan kitab suci, muncul pertanyaan yang pertama. Siapakah sang kekasih yang dimaksud dalam nyanyian kebun anggur? Sang kekasih yang dimaksud ialah Allah sendiri yang merupakan pemilik kebun anggur itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah siapakah yang dimaksud kebun anggur itu? Kebun anggur yang dimaksud ialah bangsa Israel, sehingga pemilik kebun anggur itu ialah Allah sendiri. Sekarang anak-anak, kita mau melihat apa maksud dari nubuat Nabi Yesaya melalui nyanyian kebun anggur yang ia sampaikan kepada umat Israel. Isi nubuat Nabi Yesaya melalui nyanyian kebun anggur sang kekasih adalah sebuah ancaman bagi bangsa Israel supaya segera bertobat dari tindakan-tindakan mereka yang merugikan sesama. Selain itu, Yesaya juga menyampaikan bahwa Allah selalu menyertai bangsa Israel dalam menghadapi musuh serta akan datangnya juru selamat. Maka tentu kita bertanya, siapakah sebenarnya Nabi Yesaya itu dan kenapa Allah memilihnya? Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Bagaimana situasi masyarakat saat itu sehingga Allah memilih Nabi Yesaya untuk menyadarkan bangsa Israel? Berikut kita lihat. Pertama, kita mau melihat bahwa Nabi Yesaya lahir pada tahun 765 sebelum Masehi. Dan Yesaya dipanggil menjadi nabi pada umur sekitar 25 tahun. Kemudian Yesaya berkarya selama 40 tahun lamanya di antara bangsa Israel. Itulah informasi seputar siapakah Nabi Yesaya. Sekarang mari kita melihat situasi masyarakat pada zaman Nabi Yesaya. Pertama, bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Dua, terjadinya ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, rakyat kecil menjadi korban kekuasaan. Itulah mengapa Nabi Yesaya muncul pada zaman bangsa Israel. Sekarang mari kita melihat tugas Nabi Yesaya. Pertama, meramalkan tentang datangnya Mesias. Dan yang kedua ialah menyadarkan bangsa Israel untuk bertobat melalui ancaman-ancamannya. Untuk diingat bahwa ketika dipilih oleh Allah, Yesaya merasa tidak pantas, tetapi pada akhirnya ia menerima panggilan Allah. Inilah jawabannya ketika ia diutus oleh Allah, yaitu, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Peristiwa Yesaya diutus oleh Allah ketika Yesaya sedang berdoa di bait Allah dan ia mendapatkan penglihatan. Untuk itu anak-anak, mari menjawab evaluasi belajar berikut ini di buku tulis agamamu. Cukup menuliskan jawabannya saja.